Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 3 pembelajaran 4 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, ayo belajar dari masalah. Yang ketiga, mengetahui karya seni lukis daerah. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Ayo membaca. Judulnya Menghargai Jasa Para Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut ini nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama itu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Pahamilah bacaan di atas. Kemudian, tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan bangsa pada kotak berikut ini ya. Lalu bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan? Iya,
Yang pertama, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu yang selanjutnya yaitu peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi kemerdekaan dengan belajar yang giat dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengembangkan perilaku rela berkorban. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo belajar dari masalah. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah, jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Iya, misalnya tindakan yang akan kamu lakukan adalah menerima permintaan maaf dari Bambang dan masuk kelas seperti biasa. Lalu yang selanjutnya, jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Saya akan meminta maaf kepada Heru serta menjelaskan apa yang telah dilakukannya itu tidak sengaja dan berjanji akan lebih berhati-hati. Di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Saya akan bersyukur ketika mendapat nilai sesuai yang saya harapkan dan akan berusaha untuk mempertahankannya. Nah, untuk soal-soal yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Berkreasi. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkannya dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Sekarang buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri ya. Lihat dan perhatikanlah beberapa contoh gambar berikut ini. Ini merupakan seni lukis daerah. Lihatlah, unik sekali bukan? Nah, lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo, kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Kamu telah mempelajari materi yang dapat mengantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi dirimu sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kamu tentu akan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang dapat mendukungmu menjadi pahlawan. Nah, bagaimana wujud perilaku yang akan kamu lakukan? Apakah perilaku tersebut sudah kamu biasakan mulai dari sekarang? Isilah tabel berikut ini dengan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan. Catatlah apakah kamu sudah membiasakan untuk melaksanakannya atau belum. Tulislah contoh perilaku dalam pembiasaan.
Jika kalian sudah melaksanakannya, beri tanda centang pada kolom sudah. Jika belum, silakan kalian beri tanda centang pada kolom belum. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, buatlah cerita tentang pengorbanan orang tua terhadapmu sebagai perwujudan sikap rela berkorban. Selamat bekerja, tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.